Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Temannya Kak Abu. Iya. Yang Direktur Utama Perumda Parkir Makassar ya Bu ya? Betul. Oh Masya Allah, sudah lama menunggu Bu? Ya Belum alhamdulillah belum juga. Oh Alhamdulillah. Nah kebetulan ini saya mau wawancara Ibu nih mengenai profilnya Ibu. Boleh kan Bu ya? Oh siap, Ya insya Allah kalau siap. begitu mungkin baiknya kita ambil tempat duduk ya buat Oke. ngobrol-ngobrol seperti itu Siap. Bu ya. Oke, ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai profil yang satu ini. Kalau begitu mari kita duduk, Ibu. Mari Oke. silahkan. Ibu. Oke, ya. Kasih Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Nah, di pagi hari ini tentunya langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan di program Bukan Perempuan Biasa. Seperti biasa, menginspirasi dan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendiri ya, kita sudah kehadiran tamu, sudah kedatangan tamu, seorang perempuan yang tidak kalah menginspirasi dari perempuan-perempuan lainnya di seluruh Indonesia, seperti itu. Beliau ini seorang perempuan yang menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya. Kira-kira siapa beliau? Kita langsung saja kenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau bernama Ibu Yulianti Tomo, Masya Allah. Kesini bagaimana cuaca kan di luar tadi ada rintik-rintik Ibu Iya. Yuli. Itu gimana di luar? Saya kesini? tadi juga selain macet yang seperti biasa jadi sudah menjadi habit ya di Kota Makassar untuk masa sekarang ini. Ini cuaca beberapa hari belakangan saya lihat ini ya. Iya, agak-agak mendung ya, Ibu. Adem. Adem, Masya Asik. Allah. Nah, ini kita buat kesepakatan dulu nih. Iya, Yulianti Tomo. Saya panggilnya apa nih, Ibu Yuli, Ibu Yanti? Yanti. Iya. Ibu Yanti Iya, aja, iya. Masya Allah. Nah tadi saya sempat menjelaskan ke pemirsa nih bahwa Ibu Yanti ini merupakan seorang perempuan yang menjabat sebagai Direktur Utama Perumda ya Parkir Makassar Raya. Itu seperti apa nih perasaannya sebagai seorang perempuan yang memimpin sebuah perusahaan pemerintah di daerah di Sulawesi Selatan ini, di Makassar ini, sebagai seorang direktur? Itu seperti apa perasaannya, Ibu? Ya, makasih Dias ya. Iya. Kalau ditanya perasaan, di satu sisi ada perasaan bangga, ya itu lumrah manusiawi ya. Tetapi di sisi lain tentu saja ini satu amanah yang sangat berat. Sebab saya kebetulan dilantik pada 19 Juli 2022, baru saja. Oh, baru ya. Dan waktu itu pemerintah Kota Makassar membuka open recruitment untuk memberi kesempatan kepada para profesional untuk masuk ke atau melamar di perusahaan
umum milik daerah atau badan usaha umum milik daerah milik pemerintah Kota Makassar dan saya kemarin mendaftar dan alhamdulillah terpilih sebagai direktur utama. Wah, Masya Allah. Iya. Ini apa yang menjadi pertimbangan sampai ke situ, Bu Yanti? Nih. Ya, ini banyak pertanyaan karena parkir itu kan identik sama laki-laki. Iya, betul. Malah saya izin ya ada satu tim seleksi yang juga bertanya hal yang sama. Kenapa milih parkir? Betul, betul. Kenapa bukan perusahaan yang lain yang ada BUMD yang ada 6 yang menjadi pilihan kemarin. Betul. Saya secara pribadi berpikir untuk ini ada satu hal yang menarik kenapa saya memilih Perumda Parkir. Sebab bagi saya BUMD itu kan selalu dikondisikan dengan profit oriented. Ada target memberi keuntungan Betul. bagi pemerintah kota sebagai pemilik perusahaan tersebut. Tetapi di sisi lain di Perumda Parkir ada masalah sosial yang juga selalu setiap tahun kalau boleh kita ada jejak digital ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan parkir dan permasalahannya yang harus dikelola dengan baik. Jadi selain profit oriented, di situ ada social problem yang ini menjadi satu hal yang menarik bagi saya. Saya challenge menantang diri saya apakah saya bisa mampu jika diberi amanah untuk jabatan tersebut. Dan problem sosial itu lagi-lagi selalu setiap tahun ke tahunnya selalu hadir ya. Selalu itu yang mengetuk, dan selalu sama. Dan itu yang mengetuk ya, Betul. Ini challenge banget nih, saya harus maju nih. Iya, seperti itu. Karena selain kita ditarget, ada dividen, ada pendapatan asli daerah yang harus kita kembalikan kepada pemerintah Kota Makassar jika perusahaan itu menghasilkan profit. Nah, tapi di sisi lain ada juga permasalahan-permasalahan sosial yang menjadi satu hal yang ini kontribusi saya bisa seperti apa jika saya ada di posisi sebagai direksi. Dan ini yang menantang saya untuk terjun atau memilih sewaktu diberi pilihan dan sama seperti pertanyaan dia tadi, kenapa harus memilih itu? Kira-kira seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, ini kan sebelum menjabat sebagai seorang direktur utama di Perumda ini ya, Perumda Parkir, jauh ke belakang atau flashback. Bu Yanti ini pernah jadi seorang jurnalis, ya pernah jadi manajer dan sebagainya. Itu bisa diceritain sih gimana sih, maksudnya flashback sedikit lah gitu mengenai jurnalis ini, Ibu. Jadi gini, ini lagi-lagi soal idealisme ya. Dan selain idealisme dan juga challenge untuk saya. Jadi memang sepertinya itu jadi karakter ya yang sudah saya bangun sejak saya masih kecil barangkali, karena saya tuh selalu tertantang dengan sesuatu hal yang menurut saya baru dan unik gitu. Dan kalau kita flashback, memang betul saya waktu mahasiswa, waktu itu tujuannya sih hanya bukan mengisi waktu ya, karena kalau kita mahasiswa kan sebenarnya kadang-kadang waktu itu tidak cukup, banyak banyak tugas-tugas, banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Tapi di sisi lain saya juga tertantang untuk bagaimana saya bisa mandiri secara ekonomi. Itulah kenapa, tapi pilihannya kalau untuk bekerja di kantor yang 9 to 5 barangkali itu tidak begitu tepat untuk seorang mahasiswa, karena kita terikat waktu, sementara jadwal kuliah juga kan kadang-kadang tidak menentu. Nah, makanya saya kemudian tertarik, dan kebetulan saya juga suka berkomunikasi, mungkin itu juga alamiah ya. Saya akhirnya memilih profesi sebagai penyiar radio. Pada saat saya menjalani penyiar radio, awalnya saya memang hanya sebagai penyiar radio, tetapi di dalam radio itu sendiri kan ternyata banyak jenis pekerjaan yang juga bagi saya itu cukup menantang.
Salah satunya adalah Dubbing kami mungkin. harus menyajikan informasi-informasi yang aktual, dan itulah kelebihan radio. Kalau di televisi kan harus ada persiapan. Mungkin dulu di zaman saya di era 90-an itu belum ada live secara langsung, semua serba taping, semua serba rekaman. Jadi sementara kalau di radio kan kita bisa setiap saat menyajikan informasi itu gitu. Nah, kemudian jadi selain sebagai penyiar, saya juga akhirnya belajar untuk bagaimana menyajikan berita-berita yang sesuai dengan kaidah jurnalisme yang benar. Kita tahan dulu ya, Ibu siap. Yanti. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa, hanya di Net TV Sulsel, TV masa kini.